Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Sri Kandi Batra. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah program akuntansi, yaitu program yang biasa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Banyak program yang bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Salah satunya yaitu program yang akan kita bahas berikut ini, yaitu bernama ABSS Accounting. Oke, ini programnya. Nah, ABSS Accounting ini sebenarnya adalah nama baru dari Mayop. Sebelumnya namanya adalah Mayop dan sekarang berubah menjadi ABSS Accounting. Jadi untuk menunya ini sama persis dengan Mayop, karena ABSS Accounting ini juga adalah Mayop Accounting, hanya namanya saja yang baru. Oke, untuk tampilan awal ketika kita pertama kali membuka ABSS Accounting akan tampil seperti ini. Ada beberapa icon menu ya, ada Open, ada Create, Explore, What's New, dan Exit. Ketika pertama kali akan membuat sebuah laporan keuangan, biasanya satu laporan keuangan itu satu perusahaan. Itu kita mulai dari pilih tombol Create. Namun seandainya kita sudah pernah membuat sebuah laporan keuangan, kemudian kita ingin membuka kembali, itu kita pilih Open. Oke, jadi untuk membuat sebuah laporan keuangan ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Kita buat di sini saja. Jadi untuk langkah-langkah membuat laporan keuangan. Langkah pertama yaitu membuat data baru, yaitu membuat data perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu data perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangannya. Pada menu ini kita pilih tombol Create. Nah, di sini ini adalah tampilan selamat datang dari ABSS untuk sebuah profil perusahaan baru ya. Kita pilih Next. Nah, di sini kita masukkan biodata tentang perusahaan tersebut. Nah, misalnya di sini saya ada contoh soal ya. Di sini misalnya nama perusahaannya adalah CV nama Anda masing-masing. Oke, kita buat nama CV-nya adalah misalnya CV Sri Kandi Batra. Coba huruf besar saja. Berikutnya kalau ada nomor perusahaannya diisi, kalau tidak ada dikosongkan. Alamatnya misalnya alamatnya adalah Jalan Mawar Biru, Palembang. Nah, seperti ini. Yang lainnya jika ada bisa diisi, jika tidak bisa dikosongkan. Oke, kita pilih Next. Nah, ini adalah tampilan untuk setting tahun keuangan dari laporan yang akan kita buat. Misalnya kalau di soal ini ini dia tahun 2000 dari awal Januari sampai dengan Desember ya. Oke, sini kita pilih tahunnya adalah tahun 2000. Berikutnya last month of financial years, ini diisi dengan tahun penutupan atau tahun tutup bukunya dalam satu tahun. Kita pilih tahunnya ini pada bulan akhir saja, yaitu bulan Desember. Kemudian conversion month ini adalah bulan awal dibukanya pembukuan, yaitu bulan Januari. Jadi bisa saja Anda membuat tahun keuangannya itu dari Februari sampai dengan Januari, misalnya seperti itu ya. Ini kita buat dari Januari sampai dengan Desember sesuai dengan permintaan soal. Jadi ini baru berdiri Januari 2000. Nah, jadi kalau berdasarkan soal ini kita akan membuat laporan akuntansi itu memang berawal dari belum ada laporan akuntansi dan perusahaannya pun baru berdiri. Jadi belum ada saldo ya. Oke, ini dari Januari hingga Desember. Berikutnya yang paling bawah yaitu number of account period, yaitu 12 aja, jadi 12 bulan ya. Pilih Next. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pilih tadi, 1 Januari 2000 hingga 31 Desember 2000. Pilih Next lagi. Nah, berikutnya ini ada 3 pilihan ya.
Nah, ini berkaitan dengan kode akun yang akan kita gunakan. Seperti kita ketahui, yang namanya membuat laporan akuntansi, pasti kita membutuhkan yang namanya daftar kode akun. Nah, di sini ketika kita pilih yang pertama, ini yang pertama. Kalau kita pilih yang pertama ini berarti kita menggunakan kode akun yang sudah disediakan oleh program ABSS Accounting ini. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang, tapi kita tinggal mengambil saja apa yang sudah disediakan daftar akunnya. Oke, tetapi kadangkala kode akun yang disediakan oleh program ini tidak sesuai dengan kode akun yang kita inginkan. Yang pertama, dari segi bahasa, otomatis yang sudah disediakan berbahasa Inggris, sedangkan laporan keuangan kita, kalau kita ingin mau menggunakan bahasa Indonesia, berarti kita akan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Oke ya, jadi seperti itu kelemahannya kalau kita menggunakan data yang sudah disediakan. Yang kedua, kita bisa milih yang kedua ini, yaitu kita memiliki daftar akun sendiri yang sudah kita buat misalnya di Excel, kemudian kita impor ke ABSS Accounting ini. Berarti ini kita membuat sendiri, tetapi sudah kita buat daftarnya di Excel misalnya, kemudian kita import ke sini. Nah, itu untuk pilihan yang kedua. Dengan demikian, kode akun yang disediakan oleh ABSS Accounting ini ada, tapi hanya sedikit saja. Jadi tinggal ditambahi dengan import data. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah kalau untuk yang ketiga ini adalah kita benar-benar membuat sendiri ya. Kita membuat sendiri kode-kode akun yang kita inginkan langsung di program ABSS Accounting ini. Ya seperti itu ya. Jadi apapun pilihan Anda itu berbeda-beda. Nah, misalnya di sini kita pilih yang nomor 3. Jadi kita mengetik sendiri ya. Karena saya belum menyediakan kode akunnya di aplikasi lain, jadi kita benar-benar nginput sendiri di program ini. Kita pilih nomor 3, klik next. Nah, selanjutnya di sini kan dia tersimpannya ke alamatnya di drive C. Sekarang kita rubah, kita pindahkan ke drive lain. Kita pindahkan ke drive F ini. Kita buat di sini misalnya foldernya, oh ini sudah ada folder Serikandi Batra ya. Ini dihapus saja karena ini yang lama. Oke. Ini ya, server Serikandi Batra. Save. Oke, pilih yes. Oke. Sekarang kita pilih Command Center. Ketika dipilih Command Center, dia akan masuk ke sini ya. Kalau masuk ke sini berarti kita sudah siap untuk membuat langkah selanjutnya. Jadi dengan kita masuk ke sini berarti kita sudah berhasil melewati langkah pertama, yaitu membuat data perusahaan. Kita lihat dari soalnya, informasi tentang perusahaannya adalah alamatnya di sini Jalan Melati, tapi kita tadi buat Jalan Mawar ya. Oke, nggak apa-apa karena ini hanya contoh saja. Ini menjual barang-barang furniture, berarti ini penjualan barang ya. Jadi ini adalah perusahaan dagang. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada menu ini ya, berarti kita sudah selesai membuat langkah pertama, yaitu membuat data perusahaan. Langkah kedua adalah kita input daftar kode akun. Itu yang kita lakukan yang kedua ya, yaitu input daftar kode akun. Nah, kode akun biasanya sudah disediakan di soal. Nah, ini adalah kode akun atau nomor rekeningnya ya. Ini semua. Ya. Nah, ini semuanya kita inputkan ke dalam program. Kode-kode ini. Itu adalah langkah kedua. Tempat inputnya adalah di sini pada account list. Nah, ini diinput di sini. Di sini ada beberapa kelompok ya. Berapa kelompok akun? Di sini ada kelompok aset, liability, equity dan seterusnya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan soalnya, soal ini kan sudah menunjukkan berapa nomor rekeningnya. Jadi di awal ini kodenya 1 semua, depannya 1 hingga
ujungnya saja yang berbeda ya, mulai dari 0000 sampai dengan 2100. Jadi ini ada pengkodean masing-masing. Jadi ini satu itu adalah kode untuk aset. Nah ini satu semua. Sedangkan 2 ini hutang itu masuknya ke kode 2 yang di sini, liability. Adanya di sini. Berikutnya ini ada equity. Yang ketiga. Yang keempat, 5, 6 dan seterusnya ya. Jadi ini sudah ada pengelompokannya masing-masing. Nah, oke, sekarang kita inputkan yang pertama, cara menginput kode akun atau nomor rekening ya. Langkahnya dari sini account list. Nah, di sini kan sudah ada yang disediakan ya, tetapi tidak lengkap. Nah, yang sudah disediakan ini tidak akan kita pakai, tetapi kebetulan kodenya ini ternyata sama dengan kode yang ada ini. Nah, kodenya sudah ada tapi nama rekeningnya itu berbeda. Jadi, kode yang sudah ada ini kalau tidak akan kita pakai, ini kita ganti saja kodenya supaya kode 1100 ini bisa kita gunakan. Caranya klik di sini, pilih edit, kita jadikan ini 0001 gitu ya. Ini jadi 0002 karena kode-kodenya ini akan kita ambil nanti, sedangkan dia tidak boleh duplikat ya, makanya ini kita ganti dulu. Ini yang terakhir. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dari input yang pertama yaitu Aktiva. Kodenya itu 0 semua, ini Aktiva, jenisnya header account. Nah, ini kan sudah ada ya. Jadi kalau untuk yang ini, yang paling atas, ini kita edit saja namanya menjadi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu Aktiva. Nah, selanjutnya ada Aktiva lancar, kodenya 1000, jenisnya tetap header. Nah, karena tidak ada, jadi kita nambah baru di sini new. Oke, seperti ini ya, 1000. Ini adalah Aktiva lancar. Jenis rekeningnya adalah header account. Nah, di sini ada header account, ada detail account ya. Jadi header account dengan detail account ini kita harus tahu perbedaannya sehingga kita tahu kapan kita harus memilihnya. Untuk header account ini adalah digunakan pada akun yang akan dibagi lagi atau akan ada pembagian di dalamnya. Misalnya tadi kan ada Aktiva ya. Aktiva ini kita lihat di sini. Ini Aktiva. Aktiva itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu Aktiva lancar dan Aktiva tetap. Berarti Aktiva itu ada pembagiannya, makanya dia header. Nah, sekarang Aktiva lancar. Aktiva lancar ini apakah akan ada pembagiannya lagi? Jika akan ada pembagian lagi di dalamnya, maka dia juga header. Nah, di sini kan Aktiva lancar kan ada pembagiannya ya, yaitu kas dengan piutang, kemudian stok barang. Ada 3 pembagiannya. Berarti Aktiva lancar itu dibagi. Kalau dia dibagi, berarti dia jenisnya header. Oke, lanjut lagi. Setelah Aktiva lancar ini adalah kas. Kas ini akan dibagi lagi menjadi kas di tangan dan kas di bank. Makanya ini menjadi header lagi. Tadi kan dia 1000 ya. Aktiva tadi 0000 semua, Aktiva lancarnya 1000, kemudian dia punya pembagian yaitu 1100 jadinya. 1000 di dalamnya ada 1100. Di dalam 1100 ada 1110 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya yaitu kas, masih header ya, 1100. Kita tambah lagi 1100, namanya kas, jenisnya header karena dia dibagi lagi menjadi 2. Kasnya dibagi menjadi 2, tadi kan 1100 ya. Pembagian dari 1100 adalah 1110. Kasnya tadi dibagi 2 yaitu kas di tangan. Nah, karena kas di tangan ini adalah akun terakhir yang tidak ada lagi pembagiannya, maka jenis rekeningnya adalah detail.
Oke. Nah, selanjutnya pembagian kas yang kedua berarti berada di dalam 1100 tapi kelanjutan dari 1110. Berarti kodenya adalah 1120. 1120 namanya adalah kas di bank. Jenis rekeningnya detail. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi untuk sebuah pembagian aktiva lancar, yaitu kas. Kasnya juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu kas di tangan dan kas di bank. Nah, ini semuanya diselesaikan seperti ini ya. Ini diselesaikan semua sampai kode ke-6 diinputkan. Ketika dia pindah ke hutang, ini kan sudah kode 2, maka dia akan pindah ke liability. Kalau seandainya modal, berarti pindahnya ke equity, dan seperti itu seterusnya. Ketika semua kode akun ini sudah dimasukkan, berarti selesailah langkah kedua, yaitu input daftar kode akun. Yang ketiga, setelah input daftar kode akun, kita akan input data supplier. Supplier itu adalah tempat kita membeli barang. Jadi barangnya ini mau kita jual, namun sebelumnya kita beli barang dulu dari supplier ya. Oke, untuk beli barang dari supplier kita butuh data supplier. Untuk memasukkan data supplier ini kita tutup dulu. Kita kembali ke sini. Nah, untuk input data supplier itu dari sini, dari menu card file. Pilih card list. Nah, di sini ada supplier. Pilih supplier. Karena ini belum ada datanya, kita buat data baru dari klik new. Nah, seperti ini. Ini adalah menu untuk membuat supplier, membuat data supplier di sini. Bagaimana nanti cara membuat input data suppliernya akan kita bahas pada video berikutnya. Ini adalah menu untuk membuat data supplier. Kalau selesai, oke. Kalau seandainya mau ditambah lagi, pilih new. Oke, berarti selesai untuk langkah ketiga. Selanjutnya pada langkah keempat. Langkah keempat ini adalah kita input data customer. Untuk input data customer masih pada card file, card list, ini sama seperti supplier tadi ya. Tapi sekarang pindah ke customer di sebelahnya. Ini. Kita pilih new, kemudian ini juga diisi. Ini adalah tempat input data customer. Kalau selesai, oke, close lagi. Selesailah untuk langkah keempat. Yang berikutnya, langkah kelima yang kita lakukan adalah input data barang. Nah, untuk input data barang dari menu ini ya, inventory item list. Inventory item list. Nah, di sini kita tempat menambahkan data barang. Kita pilih new, kemudian masukkan kode barang yang ada di soal. Apa saja kode barangnya itu yang kita inputkan di sini. Oke, seperti itu. Kalau sudah, pilih OK, close, kita kembali lagi ke sini. Berarti sudah selesai input data barang. Yang selanjutnya, langkah ke-6. Langkah ke-6 ini adalah setting link account. Ya, setting link account. Nah, setting link account ini maksudnya adalah menghubungkan antar akun. Jadi ada beberapa akun yang saling berhubungan. Tempat settingnya yaitu di sini dari setup link account. Yang bisa disetting link accountnya antara lain ada account and banking account, kemudian ada sales account dan purchase account.
Untuk perusahaan dagang yang bertaraf kecil, hanya ada penjualan dan pembelian tanpa menggunakan bank, maka kita hanya setting ini sales account dan purchase account saja. Pada sales account ini kita pilih, nah ini ya, pada bagian atas ini adalah untuk transaksi tidak tunai, kemudian yang bawahnya adalah untuk transaksi tunai. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini, sales account. Jadi pada akun sales atau akun penjualan ini ada beberapa akun yang terhubung. Ketika kita menjual barang secara tunai, maka kita akan menerima uang. Nah, uang ini akan kita masukkan kemana? Akun itulah yang nanti kita akan hubungkan dengan akun satunya. Misalnya kalau kita menerima uang dari penjualan, uang tersebut akan kita masukkan ke dalam kas. Kas tadi kan ada dua ya, kas di tangan sama kas di bank. Oke, misalnya kita masukkan uangnya ke dalam kas di tangan. Jadi pada sales account ini kita sudah punya satu akun, yaitu akun kas di tangan. Itu untuk memasukkan uang yang kita terima dari hasil penjualan. Berikutnya, ketika kita menjual, ada kalanya itu kita menjual tidak tunai. Ketika kita menjual tidak tunai, maka akan menghasilkan yang namanya piutang. Nah, jadi sales account ini yang saling berhubungan adalah piutang dan kas di tangan. Ketika terjadi transaksi tunai ataupun ada uang muka, maka uangnya akan masuk ke dalam kas di tangan. Ketika terjadi transaksi tidak tunai, maka yang akan bertambah adalah piutang. Jadi ini akan disetting nanti piutang dan kas di tangan. Berikutnya adalah purchase account. Tampilannya juga sama seperti ini ya. Pada purchase account ini juga sama. Purchase itu pembelian ya. Ketika kita melakukan pembelian baik tunai maupun kredit, ada uang yang kita keluarkan untuk membeli barang dagang, maka uang tersebut akan kita keluarkan dari mana? Nah, misalnya uangnya tadi kita keluarkan dari kas di tangan ya. Berarti ini ada kas di tangan yang berperan. Kemudian ketika kita membeli tapi tidak tunai, berarti itu akan menghasilkan adanya hutang. Jadi pada purchase account yang disetting adalah hutang dagang dan kas di tangan. Oke, itu adalah setting link account pada ABSS Accounting. Selesai untuk langkah ke-6. Baru yang terakhir pada langkah ke-7. Pada langkah ke-7 ini adalah kita input transaksi. Nah, jadi langkah pertama hingga ke-6 itu adalah persiapan ya. Persiapan untuk bisa diinput transaksi. Ketika langkah pertama hingga langkah ke-6 belum kita lakukan, kita tidak bisa input transaksi. Sedangkan input transaksi adalah inti dari pelaporan keuangan. Transaksi yang kita inputkan otomatis akan diolah, kemudian akan menghasilkan laporan yang nanti berupa laporan neraca maupun laporan rugi laba. Nah, berikutnya tentang input transaksi. Di ABSS Accounting ini, transaksi itu dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama, atau kita sebut dengan A ini ya. Kelompok yang pertama atau A, yaitu ada kelompok pembelian barang dagang. Nah, untuk pembelian barang dagang ini adalah barang yang dibeli untuk dijual kembali, yang merupakan usaha dari CV ini, yaitu jual beli barang ya. Jadi membeli barang dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Selisih antara pembelian dan penjualan itulah keuntungan yang didapatkan. Oke, untuk pembelian barang itu menu inputnya pada sini, purchase, enter purchase. Ini adalah menu untuk input transaksi pembelian
barang dagang. Tapi ini belum kita praktikkan ya untuk inputnya, karena ini baru pengenalan menu-menu saja. Kita kembali lagi, itu selesai untuk pembelian barang dagang. Yang kedua, kelompok yang B, yaitu ketika kita membeli barang dagang tapi tidak tunai, otomatis itu akan menghasilkan hutang. Nah, hutang ini kita akan membayarnya. Ketika kita membayar hutang, ada menu khusus tempat memasukkan transaksi pembayaran hutang. Makanya kita buat kelompok kedua, yaitu kelompok pembayaran hutang dagang. Kelompok kedua yaitu pembayaran hutang dagang. Inputnya di sini purchase, pay, bill. Jadi sama-sama purchase ya, karena yang namanya hutang itu diakibatkan oleh purchase. Makanya menunya di dalam menu purchase. Purchase, pay, bill. Nah, di sini ini tempat memasukkan transaksi pembayaran hutang. Jadi kalau kita bayar hutang itu ada pencatatannya. Tidak bisa kita ingat-ingat saja ya, tetapi harus ada pencatatan lengkapnya. Oke, seperti itu. Selesai untuk kelompok kedua. Kita lanjutkan dengan kelompok ketiga. Kelompok ketiga adalah penjualan barang dagang. Nah, untuk penjualan barang dagang sama seperti pembelian barang dagang ya. Mau dia tunai, mau kredit, transaksi pembelian dan juga penjualan itu ada menu khusus. Untuk penjualan barang dagang, baik tunai maupun kredit, tempat memasukkan transaksinya ada di sini. Pada menu sales, pilih enter sales. Nah, ini adalah tempat memasukkan transaksi penjualan barang dagang. Oke, setelah itu kita lanjut ke kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat adalah masih berhubungan dengan penjualan. Ketika kita menjual barang namun tidak tunai, itu akan menghasilkan yang namanya piutang. Ketika ada orang membayar hutang ke kita, berarti namanya kita menerima piutang. Nah, berarti kalau menerima piutang, ini ada transaksi penerimaan piutang dagang. Untuk penerimaan piutang dagang, inputnya di sini pada sales, receipt, payment. Nah, di sini adalah tempat untuk menerima pembayaran piutang dagang. Oke, beres, sudah 4 kelompok. Yang terakhir yaitu kelompok ke-5 atau E, ini adalah kelompok jurnal. Apa saja transaksi yang masuk ke kelompok jurnal ini? Yaitu semua transaksi yang tidak masuk di kelompok A, B, C, D. Jadi transaksi yang bukan pembelian barang, bukan pembayaran hutang, bukan penjualan barang, dan bukan penerimaan piutang. Kalau bukan keempat hal ini, berarti masuknya ke kelompok jurnal. Nah, untuk jurnal ini tempat inputnya adalah di sini pada account, record, journal, entry. Nah, di sini masuknya ya. Oke, jadi seperti itu untuk pengelompokan transaksi yang ada pada ABSS Accounting. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita bisa inputkan sesuai dengan permintaan dari soal. Ketika sudah diinputkan, hasil dari inputan tersebut bisa dilihat dalam bentuk report ya. Kita bisa lihat di sini. Inilah untuk cara cepatnya ya. Dari analis balance sheet ini untuk menampilkan neraca. Untuk menampilkan neraca, tampilan awalnya seperti ini. Atau Anda juga bisa lihat dari sini report, index to report. Ini kalau untuk melihat neraca ya. Dari account kemudian standar balance sheet display. Nah, ini adalah tampilan neraca dari program ABSS Accounting. Ketika sudah dalam bentuk neraca seperti ini,
tampilannya pun ini bisa di-convert ke dalam bentuk Excel maupun bentuk PDF. Ya, seperti itu. Kemudian ketika kita ingin lihat laporan laba rugi, dari sini juga bisa cara cepatnya dari analis profit and loss. Nah, ini adalah laporan laba ruginya yang bisa tampil di sini. Oke, seperti itu ya. Ada banyak menu yang bisa kita gunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Baik, seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.